Mas Sapli dipoto dulu aja. Baik, Pak. Ya, anak kamu lagi. Ayo, dipoto aja. Oh, seadanya saja, Pak. Iya, ya. Baik, Pak. Baik, saya foto, teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi.
senyuman terbaik. Iya, boleh. Senyum dulu, teman-teman. Saya foto 1, 2, 3. Sudah, Pak? Oke, terima kasih. Oke, tadi baru sampai di ke faktor keamanan dan lanjutan ya. Jadi lanjutannya sudah memenuhi persyaratan, tetapi faktor keamanannya belum gitu hanya memenuhi persyaratan. Nah, kalau kita mengamati hal ini gitu kan, bahwa beton pada umur 18 hari itu kan dengan data-data seperti ini berarti belum mampu untuk menahan beban berat sendiri ya, ditambah dengan penyaluran distribusi beban dari lantai atas sebesar 12% itu. Jadi sekali lagi bahwa lantai tersebut ya, lantai I-2 pada umur 18 hari itu belum sepenuhnya aman gitu ya. Belum sepenuhnya memenuhi persyaratan. Kalau lanjutannya kuat, tetapi faktor keamanannya belum memenuhi persyaratannya. Nah, ini bisa dilihat yang 12% dari limpahan dari lantai atas itu, ini sebesar ini, sebesar itu ya, sebesar itu ditambah dengan berat sendiri atau beban-beban yang ada di lantai bawahnya, yaitu hanya berupa ini aja, hanya berupa itu aja bebannya. Nah, itu menunjukkan faktor keamanannya belum memenuhi persyaratan gitu ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Kemudian kita harus mengulangi lagi siklusnya yang memenuhi persyaratan umur berapa gitu. Nah, kita coba lihat ke yang siklus 10 hari. Nah, siklus 10 hari gitu. Nah, di sini %11 jadi masuk sini, masuk sana. Jadi ini sebesar 0,243D itu. Ditambah lagi dengan berat sendiri dan beban-beban yang ada di lantai I-2 tersebut. Jadi beban di akhir operasi yang dapat ditahan oleh lantai tersebut sebesar ini, kemudian karena rasio bentangnya sama dengan 1, jadi beban aktualnya sama dengan ini. Nah, di sini kalau dicek faktor keamanannya ini sudah memenuhi persyaratan, kemudian ledukan pun sudah memenuhi persyaratan. Nah, jadi dengan hasil-hasil perhitungan di atas atau sebelumnya berdasarkan dimensi yang ada, gitu. Kemudian berdasarkan rujukan-rujukan dari referensi gitu kan ya.
untuk beban hidup maupun beban acuan perancang itu sudah memenuhi persyaratan untuk waktu siklus 10 hari gitu. Nah, kira-kira begitu. Ini sebagai gambaran untuk waktu siklus pengecoran betonnya ya. Sebelum Bapak beralih ke waktu siklus KAP-nya ya, atau konstruksi acuan perancangnya. Sebagai dasar untuk memahami pembongkaran, barangkali ada yang ingin disampaikan dulu di sini, silakan. Nah, jadi kalau 10 hari sudah kuat ya, maka untuk lantai-lantai maka untuk waktu siklus berikutnya ya pasti akan kuat gitu. Akan kuat. Nah, di sini jadi semakin membesar faktor keamanannya, rendutan pun menjadi semakin kecil. Jadi kalau tinjau lagi 14 hari itu terus 13 hari terus kan ya, 14 hari. Jadi di sini boleh dikatakan ya, jadi beton semakin berumur itu maka kekuatan beton di dalam menahan beban akan semakin kuat. Jadi di sini bisa dilihat di kolom N ya, kelebihan beban ditransfer ke lantai bawah. Itu kalau semakin kecil angka itu, maka hasilnya pun akan semakin kecil. Jadi dimulai distribusi beban untuk operasinya ya. Jadi kalau kita melihat lagi gambarannya ya, gambaran apa sih namanya? Supaya nanti dalam UTS tidak bingung katanya. Kalau melihat gambaran sebentar. Sudah kelihatan di layar monitor? Halo, sudah kelihatan di layar monitor? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Sudah Oke. terlihat, Pak. Oke ya. Nah, jadi sewaktu dicor ini kan ya, sewaktu dicor. Itu sebelumnya kan ada proses pembongkaran dulu gitu ya. Proses pembongkaran dulu. Untuk meninjau umur lantai 2-nya gitu kan. Umur lantai 2-nya. Sehingga nanti waktu siklusnya bisa dihitung gitu kan ya. Jadi prosesnya adalah seperti ini gitu kan ya. Nah, ini
gambar-gambar ini mohon dipahami dengan baik. Nah, mungkin gambar yang di bagian tengah, nah itu yang agak sedikit membingungkan gitu ya. Tetapi kalau kita memahami prinsipnya gitu ya, ya pasti akan dipahami dengan baik gitu ya. Karena apa? Karena hari ini misalkan belum bisa dibongkar gitu ya, sehubungan dengan lantai satunya belum kuat gitu ya. Kemudian diulangi lagi untuk penambahan harinya, lantai 2 ditambah lagi harinya. Besok untuk dibongkar, nah berarti lantai satunya kan lantai ini kan berarti sudah bertambah umurnya gitu kan ya. Nah, jika seandainya masih belum kuat, dicoba lagi lantai 2-nya ditambah lagi umurnya berarti misalnya gitu. Nah, otomatis lantai satunya juga akan bertambah. Nah, terus dicoba-coba gitu. Dicoba-coba. Nah, dari umur yang ada, gimana pengertiannya ya supaya mudah dipahami, dari umur bongkar pada lantai ini diharapkan di bawah waktu siklus gitu kan ya. Jadi maksimum 1 hari sebelum dicor ya. Kalau bersamaan dicor di bawah dibongkar itu tidak mungkin ya. Jadi kalau di bawah dibongkar, di atas dicor itu secara bersamaan tidak mungkin. Kemudian kalau di atas dicor, sehari sebelumnya di bawah dibongkar, itu juga tidak mungkin gitu. Tidak mungkin berarti seolah-olah menggunakan 3 tingkat logistik gitu. Kalau seperti itu. Nah, kemudian kalau 3 hari sebelum menjelang pengecoran, mungkin atau tidak gitu aja. Nah, itu baru mungkin gitu aja. Baru mungkin karena pekerjaan di atas juga sudah mulai agak berkurang. Tetapi kemungkinan tersebut masih menjadi boros gitu ya. Menjadi boros karena harus menyediakan cadangan untuk proses supaya lantai paling atasnya dalam hal ini adalah lantai 3 supaya bisa dicor itu kan ya. Nah, oleh karena itu ini hanya pengembangan aja ya. Jadi cadangan itu memang harus dipertimbangkan berdasarkan hasil analisis-analisis yang dihasilkan gitu kan. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan beton normal tanpa bahan tambah ya atau tanpa aditif, pasti akan banyak menggunakan cadangan gitu ya. Memang yang terpasang pada saat dicor itu jumlah tingkat logistiknya 2 tingkat logistik, tetapi untuk bisa dilakukan pembongkaran mungkin di beberapa bagian ada yang masih menjadi 3 tingkat logistik gitu ya, karena harus disediakan cadangan itu. Jadi cadangannya digunakan karena lantai yang paling bawah belum bisa dibongkar gitu. Nah, untuk bisa memahami hal tersebut harus dilihat prinsip-prinsip dari pembongkaran tersebut gitu kan. Nah, kita lihat lagi yang tadi ya. Yang ini, tapi yang ininya ya. Nah, yang ini.
Jadi ini proses untuk pembongkarannya. Salah, sebentar. Nah, dari hasil kajian waktu siklus pembongkaran ya, maaf, waktu siklus pengecoran, maka yang memenuhi persyaratan untuk waktu siklus ya, waktu siklus adalah dengan waktu siklus 10 hari kan ya. Ini waktu siklus 10 hari. Makanya di sini selisih ini dengan ini 12 hari. Belum diedit ini. Bentar ya. Nah, ini belum kuat kan ya. Coba lagi umur yang 13 hari. Ini yang berarti 3 tambah 10, ini yang menjadi 13. Ini dikurangi 2, 20. Ini kurangi 2, 20 gitu ya. Dan juga masih belum kuat. Coba kita yang paling ini aja. Pada umur berapa? 6 tambah 10, 16 hari. Ini 16. Ini kurangi 2, 3. Ini kurangi 2, 23. Masih belum kuat. Coba dia yang ini. Ini pada umur 18 hari. Ini pada umur petangnya 18 hari. Di sini 25. Di sini 25. Coba kita lihat yang ini. Ini 17 hari. Petangnya umur 17 hari. Oke ya, kita lihat dulu yang ini aja nih. Yang direncanakan umur bongkarnya lantai ini 2 pada umur
17 hari kan ya. Jadi berarti umur lantai yang sudah dicor terakhir kali itu sudah berumur 7 hari, karena waktu siklusnya adalah 10 hari ya. Jadi seperti ini baru berumur 7 hari, ini berarti sudah berumur 17 hari. Jadi kalau siklusnya 10 harian, berarti ini 3 hari lagi menjelang ke pengecoran. Gitu kan ya. Nah, sehingga diperlukan cadangan ini dari katakanlah kolom balok mulai dikerjakan pada hari kedua atau hari ketiga. Maka kalau hari ketiga itu harus punya cadangan sampai ke hari ke-7 atau ke hari 8 untuk bisa dilakukan pemasangan itu ya, scaffoldingnya. Nah, jadi seolah-olah bahwa pada bagian-bagian tersebut itu akan menjadi 3 tingkat logistik gitu ya. Karena lantai di atasnya menggunakan cadangan gitu ya. Menggunakan cadangan. Nah, oleh karena itu dengan asumsi seperti yang akan kita kerjakan ini, seolah-olah cadangannya tidak dipasang, misalnya. Seolah cadangannya tidak dipasang. Jadi kalau di sini umur lantai I-1-nya masih berumur 7 hari, lantai I-2-nya sudah berumur 17 hari, ini kalau dicek kan belum kuat. Yang baru kuat adalah landutannya saja. Sementara faktor keamanannya belum memenuhi persyaratan. Nah, kita berarti ini kan tidak bisa dilaksanakan. Kemudian dicek lagi untuk waktu pembongkarannya menjadi 18 hari ini. 18 hari. 18 hari ya. Berarti umur ininya kan 8 hari, umur ininya 18 hari. Nah, berdasarkan hasil pengecekan itu, ininya sudah memenuhi persyaratan. Jadi kalau pekerjaan kolom 2 hari, berarti pekerjaan balok, atau gini aja lah, kalau pekerjaan kolom itu kan bertahap. Jadi hari pertama setelah dicor itu kan sudah hari pertama setelah 1 hari dicor, berarti kan ada yang mengerjakan kolom. Kemudian hari keduanya kan cetakan kolomnya akan dibongkar, dipindah ke bagian yang lainnya ya, ke as yang lainnya. Nah, berarti cetakan kolom yang sudah dibongkar itu sudah bisa dilakukan pemasangan untuk konstruksi acan panca, balok, dan lantai, karena sudah tidak terganggu lagi kan ya. Nah, boleh dikatakan hari kedua sampai hari ke-8 itu harus menyediakan cadangan supaya siklusnya kontinu gitu ya. Jadi siklusnya kontinu. Jadi dalam kajian ini seolah-olah pembongkaran bisa dimulai atau bisa dilaksanakan 2 hari sebelum menjelang pengecoran lantai di atasnya. Kira-kira kebayang nggak? Halo? Halo, kebayang? Terbayang, Pak. Halo, kebayang atau masih bingung? Terbayang, Pak. Oke, yang lainnya? Soalnya nanti UTS sampai sini. Maaf ya. Maaf. UTS mungkin sampai siklus pengecoran aja ya. Untuk UAS mungkin ada soal yang ini gitu. Ini masih agak panjang lah untuk bisa dipelajarinya ya.
kalau yang siklus pembongkarannya. Tapi minimal dipelajari dulu sampai siklus pengacaranya. Oke, yang lainnya gimana? Terbayang, Pak. Ayo, yang lainnya gimana? Ini Bapak mohon izin ya, nanti 12.20 Bapak kan harus istirahat dulu ya. Nanti Bapak jam 1 diminta gabung dengan PII ya, Persatuan Insinyur Indonesia. Ada hal-hal yang apa sih namanya ya, tadi diberi surat undangan via WA, jadi pukul 13 diminta bergabung. Ada sedikit informasi mengenai cara registrasi, cara sertifikasi untuk Persatuan Insinyur Indonesia gitu ya. Ya karena Bapak masih aktif gitu ya, jadi diminta untuk gabung ya di Persatuan Insinyur Indonesia pada pukul 1. Jadi Bapak mohon izin untuk mengakhiri perkuliahan nanti pada maksimum ya pukul 12.20. Nah, jika seandainya sudah bisa dipahami hal ini ya akan lebih cepat juga ya untuk mengakhiri perkuliahan. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi seperti yang Bapak sampaikan di awal-awal gitu. Jadi kan logikanya harus dari pembongkaran dulu, menganalisis proses siklus konstruksi itu gitu. Nah, karena memang agak susah dipahaminya hal ini, maka dimulainya dari siklus pengacaranya, sehingga gambarnya seperti ini gitu ya. Nah, ini kan mudah dipahami seperti ini. Tapi untuk proses ke sini, nah itu kan dibutuhkan pemahaman. Kalau kita dilihat dari kajiannya 2 hari terus itu ya, lantainya masih berumur 2 hari, dikaji terus kekuatannya berdasarkan waktu siklus yang sudah dihitung sebelumnya. Jadi diperolehnya lantai ini sudah berumur 8 hari, dan lantai ini duanya sudah berumur 18 hari, baru di sininya sudah menunjukkan kuat ya, kalau tinjau dari faktor keamanannya dan landutannya pun sudah menunjukkan kuat gitu ya. Ini proses ini yang perlu dipahami dengan baik gitu ya, proses-prosesnya ya. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi di gambar tadi itu perlu dipahami dengan baik. Karena kalau diminta gitu ya, menjelaskan bagaimana sih proses waktu siklus, gitu ya. Siklus pengajaran, siklus produksi adonan baca gitu. Kita harus bisa kebayang gitu ya, bisa kebayang. Ya kalau Anda jadi kontraktor bangun gedung itu aja, nanti akan sampai kepada analisis cadangan ini gitu ya. Nanti tapi Bapak tidak menyampaikan yang ininya ya, yang ininya. Tapi cukup dipahami itunya adalah cukup dipahami mana cadangannya itu. Cukup dipahami waktu siklus pengecoran dan waktu siklus apa namanya pembongkarannya ya.
nanti yang diperlukan cadangan ya nanti dikembangkan di lapangan aja gitu. Jadi pada umur berapa beton sudah kuat atau sudah dibongkar atau bisa dibongkar gitu. Sementara untuk memulai pekerjaan betonnya sudah umur berapa hari gitu untuk setiap siklusnya, sehingga nantinya akan ada cadangannya gitu. Akan ada cadangannya. Nah ini diperlukan cadangannya pada umur 7,6 hari gitu. Kalau kita menggunakan 2 tingkat kisting gitu. Nah ini analisa ke depannya gitu. Kalau kita menganalisis cadangannya. Oke, yang ini mah sementara diabaikan dulu saja. Jadi tidak perlu dipahami sekarang itu. Yang penting Anda memahami dulu yang waktu siklusnya aja. Waktu siklus pengecoran lantai dan waktu siklus pembongkaran. Jadi cukup yang ininya aja sama yang ini. Ini adalah untuk waktu siklus pengecorannya dan ini untuk waktu siklus pembongkarannya. Jadi siklus konstruksi acuan dan perancangnya. Oke, ada yang ingin disampaikan? Pak izin bertanya Pak, Iya ya. untuk yang analisis pembongkaran, untuk beban lantai yang paling atas itu cukup yang konstruksi acuan perancangnya saja atau dengan tulangan besi tulangan juga Pak? Kalau dianalisis ini sudah dengan tulangannya ya. Di sini kan udah. Nah ini beban konstruksi sebelum, ini poin 2 nih. Beban konstruksi sebelum pengecoran lantai. Baik Pak, terima Ya, kasih Pak. jadi sudah masuk ya. Jadi yang belum itu hanya betonnya aja. Ya, begitu Mas Rafi? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ya. Jadi ini sudah dianggap full 100% ya. Karena kalau dibuat persentase ya, kan ada yang mengkaji per persentase gitu kan ya. Persentase dari setiap pembebanan itu malah rumit gitu kan ya. Udah aja dibuat full aja, dibuat utuh 100%. Jadi berat tulangan 100%, berat casing 100%. Yang diterapkan di setiap bay-nya ya, atau di setiap ruangannya. Di setiap ruangan yang ada di zona, di setiap zona gitu kan ya. Supaya tidak bingung lagi gitu ya, di dalam penerapan beban konstruksinya gitu. Oke, yang lainnya lagi? Nah, mungkin sedikit tambahan ya. Sedikit tambahan. Nah, ini untuk jaga-jaga apa namanya? Jaga-jaga kalau ada beban berlebih dari atas. Nah, ini begitu waktu ini yang dibongkar ini segera dipasang restoring gitu kan ya. Tetapi sekali lagi di Indonesia tidak umum gitu kan ya. Tidak umum dipasang restoring itu. Hanya sebagai penyangga untuk mencegah kelebihan beban sehingga jaraknya itu tidak diperhitungkan. Biasanya dalam satu balok itu hanya cukup dipasang 2 buah gitu ya. 2 buah sejajar lah sampai ke lantainya gitu. Dan itu pun kadang-kadang di lapangan tidak beraturan jaraknya. Jadi cukup satu bentang balok itu ditahan oleh 2 restoring gitu aja. Kadang-kadang hanya di tengahnya aja gitu kan. Memang cukup
cukup apa sih, kalau di lapangannya cukup satu gitu ya, padahal itu nantinya kalau dianalisis dengan benar itu ya akan berpengaruh terhadap sistem strukturnya gitu ya. Tetapi karena beban sementara tidak full terus gitu ya. Jadi tidak begitu banyak pengaruhnya terhadap struktur yang sudah dilaksanakan ya. Ya karena besoknya sudah cukup kuat si lantai ini itu ya. Mungkin sekarang setelah dibongkar dipasang restoring gitu ya. Memang akan berpengaruh terhadap sistem struktur itu ya. Tapi besoknya lantai ini kan sudah menjadi lebih kuat dibanding dengan hari sekarang gitu ya. Apalagi kalau sudah lusannya pada saat dibongkar gitu ya, maaf, pada saat dicor lantai ini sudah semakin kuat gitu ya. Dan tetapi berdasarkan kajian-kajian itu memang menempatkan restoring itu tidak boleh sembarangan gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip perilaku dari sistem struktur yang akan bekerja gitu ya. Jadi jangan sembarangan gitu kan. Karena apa? Karena bagaimanapun juga akan mempengaruhi perilaku strukturnya gitu ya. Ya, Anda bisa membayangkan kalau plat lantai di mana betonnya masih mudah belum cukup kuat, ditopang hanya di tengah-tengah aja gitu kan. Itu akan mengaruh ke sistem struktur yang lainnya gitu ya. Apalagi nantinya kalau tiba-tiba dibongkar jadi melendutnya sekaligus gitu kan. Akan mempengaruhi sistem struktur yang sudah jadi gitu ya. Oke, yang lainnya lagi gimana? Masih ada waktu sekitar 10 menit lebih lah. Nah ini nanti untuk minggu depannya akan diulangi lagi plus penjelasan itunya. Penjelasan prinsip-prinsipnya supaya bisa dipahami proses waktu siklus pengecoran seperti apa, kemudian proses waktu siklus untuk pembongkarannya seperti apa. Oke, ada lagi yang disampaikan? Silakan. Masih ada nggak? Halo, Mas Sapli, ada yang disampaikan? Dari saya cukup, Pak. Mas Dito ada? Mas Dito ada? Meliana ada? Dari saya tidak ada. Oke, tadi Mas Rapi udah. Mas Anang ada? Mas Anang, Mas. Ini Dinar ada Dinar? Dari saya belum ada, Pak. Belum ada, oke. Oke, Mbak Epi. Dari saya cukup, Pak. Mbak Gabriela Pedugini ada? Dari saya belum ada, Pak. Belum. Mbak Gina? Oke, yang lainnya gimana? Kalau sudah dirasa cukup ya. Jadi Bapak akhiri saja ya. Oke. Halo. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Jadi kita akhiri saja perkuliahan hari ini. Selebihnya
gunakan aja untuk latihan ya, latihan untuk supaya bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Amin. Terima kasih, Amin. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Mas Apri, rap all aja nggak apa-apa. Oh ya, baik, Pak.